Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Jailani, peserta PPG Mapel SKI, asal LPTK Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung, peserta PPG Batch 1 tahun 2025. Gimana kabarnya hari ini? Bagus. Kita belajar harus semangat ya. Apapun yang kita pelajari, kita harus belajar dengan semangat. Coba KM-nya pimpin dulu doa. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Berapa orang? 6. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar tentang peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Tapi sebelum ke materi, ada pertanyaan untuk kalian. Pernah mendengar dinasti Ayyubiyah? Pernah. Umayyah? Abbasiyah? Pernah. Nah, apakah pada masa itu transaksi jual beli atau perdagangan sudah memakai mata uang? Sudah belum? Yakin? Sudah belum? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut nanti ke depan simak materi yang akan Bapak sampaikan, maka pertanyaan yang tadi akan terjawab. Oke, silakan lihat ke depan. Di sini ada materi tentang peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Tapi sebelumnya, Bapak akan membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini adalah peradaban atau kemajuan-kemajuan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu untuk menguraikan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah pada bidang pendidikan, pertanian, politik, dan ekonomi. Ya, jadi nanti kalian akan diberikan beberapa pertanyaan. Silahkan tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok tersebut. Ngerti? Oke, silahkan lihat ke depan. Ini adalah slide atau materi modul ajar tentang perubahan Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Tujuan pembelajaran tadi sudah Bapak bacakan. Melalui kegiatan berkelompok, siswa dapat menguraikan kejadian peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah pada bidang pendidikan, pertanian, militer atau sistem pertahanan, ekonomi, dan politik. Siap? Ya. Nah, ini. Yang pertama, pada bidang pendidikan. Daulah Ayyubiyah berdiri pada tahun berapa? Daulah Ayyubiyah berdiri pada tahun 1138 sampai 1193 sebelum Masehi, atau abad ke-12 sampai 13. Ya, itu berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ya, siapa pendiri dinasti Ayyubiyah? Salahuddin al-Ayyubi. Ya. Kekuasaan dinasti Abbasiyah meliputi Mesir, Suriah, Yaman, dan sebagian besar Jazirah Arab. Lanjut ke materi, lihat ke depan. Kemajuan dinasti Abbasiyah pada bidang pendidikan. Pemerintah Daulah Ayyubiyah
telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan di Damaskus. Damaskus itu ada di mana? Damaskus itu ada di Suriah. Ya. Di samping mendidikan sejumlah madrasah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga membangun 2 rumah sakit di Kairo. Kairo ada di Mesir. Ya. Bangunan kedua rumah sakit itu dirancang mengikuti model rumah sakit Nuriyah di Damaskus, yakni selain sebagai tempat pengobatan, sekaligus sebagai sekolah kedokteran. Tuh, jadi sekolah kedokteran itu sudah ada di dalam Islam, sudah ada pada masa Daulah Ayyubiyah, ya, pada abad ke-12 sampai 13. Salah seorang dokter terkenal yang juga menjadi dokter pribadi Salahuddin Al-Ayyubi adalah Ibnu Maimun yang beragama Yahudi. Ya, jadi dalam pemerintahan Daulah Ayyubiyah tidak hanya sekolah itu diperuntukkan untuk umat Islam saja, ya, tapi semua agama boleh menuntut ilmu atau belajar di pendidikan Islam, ya, bukan hanya Islam saja. Contohnya ini. Dokter pribadi Salahuddin Al-Ayyubi beragama Yahudi. Ya. 2. Bidang ekonomi dan perdagangan. Sejak saat itu, dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit. Bank termasuk letter of credit. Bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Ya, jadi pertanyaan yang tadi terjawab. Jadi pada masa Daulah Ayyubiyah sudah ada mata yang terbuat dari emas. Ya, makanya tadi jawab tidak Bapak memastikan. Ya, sekarang sudah terjawab. Pada masa Daulah Ayyubiyah sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Dalam bidang industri, pada masa dinasti Ayyubiyah sudah mengenal kemajuan di bidang industri dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang Barat. Juga sudah ada pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Jadi kemajuan pada bidang ekonomi Daulah Ayyubiyah itu sudah sangat maju. Tadi pendidikan, dibangunnya sekolah pendidikan, termasuk sekolah kedokteran, bidang ekonomi, ya, perdagangan, mata uang emas. Terus tadi ada pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Ya. Terus yang ketiga, militer dan sistem pertahanan. Ini yang ketiga. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militer terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Selain itu juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pasukan pedang, dan pasukan berpanah. Dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Kalal Jabal. Ide membuat benteng ini hasil pemikirannya sendiri yang direalisasikan pada tahun 1183 Masehi. Salahuddin melihat bahwa kota Kaherah begitu luas dan besar dan membutuhkan sistem pertahanan benteng yang kokoh sebagaimana di Halab dan Syria. Jadi pertahanan militer pada masa Daulah Ayyubiyah itu sudah sangat maju.
Tadi ada pasukan berkuda, pasukan panah, ya, dan pasukan berpedang. Juga ada pasukan burung elang. Ayeuna ada tidak pasukan burung elang? Pasukan berkuda? Ada tidak zaman sekarang? Zaman sekarang mungkin kuda tidak ada, tapi yang ada pasukan tank, ya, sekarang mah, ya. Jadi nanti kita akan hubungkan pertahanan zaman Ayyubiyah sama pertahanan sekarang. Dia ada di pertanyaan. Nah, ini adalah gambar bangunan tadi, benteng Kolal Jabal. Kalau zaman sekarang mah yang masih ada itu seperti benteng tembok Cina. Di bidang pertanian, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya, pada sektor pertanian, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan satu. Nah, di sini ada satu sistem irigasi yang sampai saat ini irigasi itu masih digunakan, ya. Pada masa Daulah Ayyubiyah juga sudah menggunakan sistem irigasi. Dua, pembangunan waduk dan bendungan serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian, sama, ya. Sekarang juga masih ada, masih digunakan, baik itu waduk, bendungan, terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Apalagi Jawa Barat. Jawa Barat banyak bendungan atau waduk yang dibangun. Contoh, waduk apa di Jawa Barat? Waduk atau bendungan Jatiluhur. Nah, Jatiluhur itu bendungan terbesar, ya, di Pulau Jawa. Digunakan untuk pertanian sama untuk listrik, ya. Naon PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Lanjut, para petani merasakan manfaat dari fungsi irigasi waduk dan terusan yang dibangun ini. Salah satu hasilnya adalah produk panen berlimpah seperti kurma, gula, dan gandum. Nah, jadi pertanian pada masa Daulah Ayyubiyah itu bukan sawah, bukan jagung, ya, seperti sekarang, tapi kebanyakan para petani itu menanam kurma, gula itu dari apa? Tebu, ya, dan gandum. Gandum untuk apa? Untuk membuat roti. Karena zaman dulu Daulah Ayyubiyah itu makanan pokoknya bukan beras, tapi roti. Roti terbuat dari gandum. Lanjut. Nah, setelah ada 4 kemajuan Daulah Ayyubiyah itu, maka timbul pertanyaan. Menurut kalian, apakah ada permasalahan yang muncul kalau dikaitkan dengan peradaban Islam pada saat ini? Setiap kelompok akan mengerjakan LKPD, lembaga kerja peserta didik, terdiri dari 4 pertanyaan. Di sini ada 5 kelompok. Nanti Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal. Nanti kelompok tersebut mempresentasikan hasil isian LKPD di depan kelas. Ini kelompok berapa? 4. Ini kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Beberapa pertanyaan untuk kelompok. Nanti satu kelompok akan diberi satu pertanyaan. Dua pertanyaan. Nah, salah satu usaha Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dalam pembangunan pemerintahan adalah A. Mengganti pegawai pemerintah yang sudah tua. B. Mengganti pegawai pemerintah yang bermadhab Syiah. C. Mengganti pegawai pemerintahan yang korupsi. D. Mengganti pegawai pemerintahan yang kurang cakap. Silakan kelompok 5. Salah satu usaha Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi dalam membangun pemerintahan adalah A, B, C atau D. Kelompok 2, mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 di belakang. Silakan Bapak akan putar untuk pertanyaan yang tersisa 5 ya. Bapak cuma tersisa 3 pertanyaan. Nah, dinasti Ayyubiyah adalah dinasti Ayyub dari keturunan Putih. Pendiri dinasti Ayyubiyah adalah A. Najimuddin, B. Nuruddin, C. Salahuddin, D. Imamuddin. Jawabannya adalah C. Ya, betul. Jadi dinasti Ayyubiyah adalah Salahuddin Al-Ayyubi, kelompok 5. Jadi yang benar baru berapa kelompok? 2. Benar, tepuk tangan untuk kelompok 2. Pembelajaran hari ini dari materi pembelajaran peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah itu terdiri dari 4 kemajuan. Silahkan untuk evaluasi, tiap kelompok buka HP-nya. Di grup ada pertanyaan yang harus dijawab. Berakhirnya evaluasi atau mengisi kuisis ini, maka untuk materi peradaban pada masa Daulah Ayyubiyah telah selesai ya. Mudah-mudahan kalian semua mengerti akan materi tersebut. Amin. Mudah-mudahan juga kalian diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Demikian, assalamualaikum. Sebelum berakhir, silakan KM pimpin doa lagi untuk mengakhiri pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.